bersyukur untuk kasih setia Tuhan, berkat yang melimpah, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang selalu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami datang ke tempat ini, bukan karena suatu keterpaksaan, bukan karena suatu rutinitas belaka Bapa, tetapi kami datang ke tempat ini karena kami cinta kepadamu Yesus, karena kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberikan kami sukacita dan memberkati setiap kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Panggil namanya Yesus. Yesus,
Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima segala persembahan kita, pujian kita. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Lebih meriah lagi sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus. Sebab Dia yang layak. Terima sembah, terima hormat. Mari sembah Dia, naikkan semangat. Mari sembah Yesus, sembah Dia. Sebab Dia yang layak. Terima sembah, terima hormat, Yesus. Haleluya, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Dalam segala keadaan Tuhan, baik suka maupun duka, kami akan selalu memuji-Mu, kami akan selalu menyembah-Mu, kami akan selalu menaikkan pengagungan kami kepadamu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima sembah dan puji-pujian kami. Mari jemaat Tuhan yang pagi ini rindu untuk menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita yang terbaik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi ini. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh dengan limpah syukur. Kita naikkan syukur kita, pujian terbaik kita. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Stop dulu. Pagi ini kita akan sepakat, kita akan memuji Tuhan,
kita akan menaikkan syukur kita sebab kasih-Nya penuh dengan limpah terhadap setiap kehidupan kita. Amin. Coba saya minta Bapak Ibu Saudara kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi. Coba ayo jangan malu-malu, diangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kita akan lambaikan tangan kita ke sana dulu. Lalu ikuti kami. Amin. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. kasih Coba setia. lebih lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama katakan bersyukurlah. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Kita akan ambil komitmen kita dengan kesungguhan hati kita, bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Siapkan hatimu. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus terang pujian ini secara pribadi adalah pujian yang sangat berat untuk saya nyanyikan. Pujian ini mungkin sudah familiar. Dari ketika kita kecil, pujian ini sering sekali kita nyanyikan. Mungkin ketika masih anak-anak, saya dulu menyanyikan pujian ini tanpa beban. Tetapi ketika sudah dewasa, ketika saat ini, ketika menyanyikan pujian ini menjadi tamparan bagi saya. Apakah saya benar-benar melakukan apa yang pujian ini lakukan? Tetapi pagi ini saya mengajak untuk kita semua, untuk mari kita berkomitmen, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk saudara yang pagi ini mau berkomitmen di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa indah orang yang berjalan mengiring Engkau. Betapa mulia orang yang berjalan dengan mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dan kami anak-anak-Mu rindu terus dipegang dan dipimpin oleh Gembala yang agung itu. Biarlah kami terus melihat tongkat Gembala itu berjalan, dan kami mengiring dan mengikutinya, supaya tak tersesat jalan dan langkah kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari, bahkan kami boleh datang ke bait-Mu dan beribadah bersama di tempat ini. Kesempatan-kesempatan yang indah yang Tuhan berikan tak akan kami sia-siakan. Kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar firman yang menasehati, mendengarkan firman yang menegur, mendengarkan firman yang menguatkan, mendengarkan firman yang menghibur setiap hati kami. Biarlah yang letih lesu datang kepadamu, yang berbeban berat datang kepadamu, dan Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kami. Lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah. Roh Allah ada di tengah-tengah kami dan sedang mengurapi dan memberkati kami. Biarlah setiap telinga yang mendengar firman-Mu dan lidah yang berbicara, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Masih semangat ya Bapak Ibu. Terus kita melihat bahwa hari-hari ditolong oleh Tuhan adalah anugerah Tuhan. Dan saya percaya kita semua hidup oleh karena anugerah ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah suasana ini berangsur-angsur pulih, dan kita boleh lagi beraktivitas seperti yang lalu. Kita boleh melayani, kita boleh bertemu, dan boleh saling mengasihi, saling mendoakan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu tetap baik
di dalam segala keadaan kita. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam doa-doa saya dan keluarga selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun ada di tempat yang jauh sekalipun, kami tetap mendoakan. Ayah saya masih ada di Mataram. Sudah tua, 80 tahun lebih. Ya, dan saya percaya Tuhan juga ada di sana memelihara. Demikian juga dengan saudara-saudara kita, orang tua kita di tempat yang jauh, Tuhan ada bersama dengan mereka. Penuhi hidup mereka dengan doa-doa, walaupun kita tidak bisa menemani secara pribadi, tapi kita bisa menemani mereka dengan doa-doa kita. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang sebuah fenomena yang terjadi di dalam Alkitab yang sampai sekarang kita percaya masih terus terjadi. Maka dengan itu saya memberi tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah kolam kemurahan. Kolam kemurahan. Mari sama kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tentu Bapak Ibu pernah membaca tentang kisah ini. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah ini secara di live ya, secara langsung mungkin ya. Yang di rumah yang sedang Zoom bisa juga buka Alkitab dan kita membaca bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Mari kita membaca bersama-sama. Siap? 3, 4. Sesudah itu, pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menanti goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu itu dituliskan dalam ayat 1 adalah hari raya orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, sehingga kita melihat bahwa ada 3 hari raya wajib yang dihadiri orang Yahudi, termasuk laki-laki dewasa Yesus. Yang pertama itu hari Tabernakel namanya. Yang kedua hari Pentakosta. Ketiga hari Paskah. Di dalam hari raya itu orang Yahudi berkumpul. Dari segala penjuru mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Kolam Bethesda ini berada dekat sekali dengan Yerusalem. Dekat sekali dengan Bait Allah. Sekarang kolam Bethesda seperti puing dan reruntuhan. Tidak seperti zaman dulu. Tapi pada zaman itu kolam Bethesda menjadi sangat populer sebab dia berada di Yerusalem dan berada dekat sekali dengan Bait Allah. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Kita mendengar kisahnya bahwa malaikat menggoncangkan air itu. Dan siapa yang pertama datang ke air itu, maka apapun penyakitnya sembuh.
Saudara, kita melihat bahwa kolam Bethesda ini adalah sebuah kolam kemurahan bagi orang yang sakit, bagi orang yang susah. Dan kita melihat sebagian besar orang yang berbaring di sana adalah orang buta, orang timpang, orang yang sakit ada di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kolam itu seakan menggambarkan kehidupan kita orang percaya yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Dan kita semua berada dalam kolam besar, yaitu namanya kolam kemurahan. Di dalam kolam kemurahan itu ada hal-hal yang terjadi dalam hidup manusia yang kita sudah lihat apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu di kolam itu. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga dituliskan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di kolam besar kemurahan itu, Bapak Ibu, pasti ada pergumulan. Kita melihat siapa mereka yang datang ke kolam itu. Dalam kolam kemurahan itu pasti ada pergumulan. Kita berada di dalam kolam kemurahan juga. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa kita orang percaya juga mengalami pergumulan. Mungkin kita sedang mengalami beban berat hari ini, kita datang ke kolam kemurahan itu. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang merasa kalau sudah di gereja bahwa mereka tidak akan mengalami susah sakit penyakit. Yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa orang yang datang kepada Tuhan datang dengan penuh pergumulan. Sehingga Yesus tahu apa yang terjadi dengan manusia, dan dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberi kelegaan kepada. Di dalam pergumulan-pergumulan manusia, kita merasa bahwa tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, sehingga orang itu bilang, bagaimana aku bisa sembuh sementara air digoncangkan karena kaki timpang duluan yang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun penyakitnya, orang yang pertama masuk pasti sembuh. Tapi di kolam kemurahan itu, ketika ada Yesus, semua yang terjadi biasanya tidak terjadi. Sebab ketika dia tidak masuk ke dalam air itu sekalipun, kalau di dalam kolam kemurahan itu ada Yesus, maka ada pergumulan yang akan ditolong oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Bethesda dalam konteks Yohanes itu memiliki arti kemurahan, kolam kemurahan, sebuah tempat yang penuh anugerah. Dan anugerah itu sebenarnya dilakukan bukan oleh malaikat, tetapi oleh Yesus sendiri. Lukas mengatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya di dalam kehidupan sekalipun itu penuh pergumulan masalah, Yesus ada menjadi jawaban dan menjadi kemurahan bagi kita. Kasih karunia-Nya begitu luar biasa, tak tertandingi. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, 38 tahun lamanya lumpuh, disembuhkan olehnya. Sebab itu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 menuliskan, sebab di dalam Dia ada hidup,
Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya setiap apa yang terjadi dalam hidup manusia-manusia Allah, kita manusia-manusia percaya itu diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan kalau kita percayakan tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, maka kita menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab terus mengingatkan kepada kita bahwa kemurahan Allah itu tak pernah surut sampai kesudahan zaman. Sehingga dia mengutus kita murid-muridnya untuk terus memberitakan kabar sukacita itu. Firman Tuhan bilang, anugerah itu diberikan, memberikan wibawa kepada kita untuk terus dididik, menasehati satu dengan yang lain supaya taat dan setia kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kolam kemurahan ini menjadi jawaban dari setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tak punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak punya beban di dalam kehidupannya. Justru kehidupan itu diisi oleh banyak sekali pergumulan-pergumulan. Dan pergumulan-pergumulan itu ada di dalam hidup manusia percaya, kita semua juga. Dan kita berada di dalam kolam kemurahan itu, dan kita juga mengalami pergumulan. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 7 menuliskan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 38 tahun menunggu. Saya tidak tahu dia berapa tahun sudah di kolam itu, untuk menunggu kesempatan supaya bisa duluan masuk ke kolam itu. Kalau 38 tahun dia mengambil waktu untuk duduk di kolam itu, kenapa dia tidak putus asa ya? Sekian lama dia tunggu, gagal terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai dia bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di mana dia bertemu? Di kolam Bethesda itu, di kolam kemurahan itu. Sebab itu dalam kolam kemurahan pasti ada perhatian dari Yesus Tuhan kita. Semua orang mengalami masalah, baik orang percaya dan tidak percaya. Tetapi yang istimewa dari saya dan Anda tidak sendiri. Sebab Yesus ada memperhatikan saya dan Anda. Dia memperhatikan seluruh kehidupanmu. Kalau kita tahu bahwa Yesus memperhatikan kehidupan kita, maka ayat yang berkata jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai, itu harus menyadarkan kita semua pada pagi hari ini, bahwa orang yang menyadari bahwa Tuhan itu memperhatikan saya dan Anda semua adalah Tuhan yang menenangkan jiwa kita sehingga kita tidak khawatir dengan kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiranmu pada Tuhan hari-hari? Kekhawatiran itu menimbulkan ketakutan. Ketakutan justru membuat engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika engkau tidak bisa melakukan apa-apa, maka engkau menjadi lemah sekali. Engkau gampang dibawa ke sana kemari oleh keadaan. Dalam kolam kemurahan pasti ada perhatian dari Yesus. Dari sekian banyak orang yang sakit, dia datang kepada yang 38 tahun tak sembuh-sembuh. Saya juga teringat kepada seorang yang pendarahan sekian tahun.
Waktu menjamah jubahnya, dia juga menjadi sembuh. Dan Tuhan berhenti. Seakan-akan Tuhan tidak mengerti, tapi sesungguhnya dia hendak mengajarkan perempuan itu untuk berterima kasih kepada Yesus ketika kesembuhan itu sudah datang. Saudara, pertanyaan yang penting yang mendasar yang ditanyakan Yesus pada waktu itu, maukah engkau sembuh? Sebab orang yang di dalam kolam kemurahan pasti membutuhkan kesembuhan. Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan, selain memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga membutuhkan hidup Tuhan di dalam hidup kita untuk mengaturnya sedemikian. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, serahkan itu kepada Tuhan. Belajarlah Bapak Ibu untuk melakukannya, sebab firman ini bukanlah firman yang tidak pernah kita dengar, bukan? Waktu anak kita mau sekolah, kalau kita mulai khawatir, berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, setiap hidup kita, setiap kita bergerak, kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya sangat senang kita bisa duduk sekarang ini di dalam suasana seperti ini. Kita diberi kuat dan sehat. Berapa yang sudah terpapar tapi sekarang sudah sehat, bahagia. Walaupun tetesan air mata memang terjadi dan pergumulan itu memang ada di kolam kemurahan itu. Pergumulan itu bagi kita yang hidup, tapi bagi mereka yang dipanggil pulang Tuhan, itulah sukacita Bapak Ibu. Oleh karena itu di dalam kolam kemurahan itu ada pergumulan hidup, tapi di dalam kolam kemurahan itu ada perhatian Tuhan yang tahu satu persatu keadaan. Jangan takut, jangan khawatir, karena hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat sebelumnya, ayat 17 dan 18, ada satu kisah tentang perempuan Samaria. Waktu dia berbicara kepada Yesus, Yesus tidak pernah bertemu dengan dia sebelumnya. Namun Tuhan mengenalnya begitu mendalam di dalam kehidupannya, sampai perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada kepadamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, Tuhan memperhatikan hidup kita, bukan cari-cari salah saya dan Anda. Justru dia melihat setitik kebenaran di dalam dosa yang begitu banyak. Inilah yang disebut dengan kemurahan dan anugerah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manusia selalu mengukurkan begitu besar dosamu dan kau tidak bisa diselamatkan. Manusia selalu menghakimi seorang dengan yang lain, kau tidak dapat kemurahan itu lagi. Tetapi ketika dia lihat perempuan ini dengan 5 suami, bayangkan, ini perempuan bermasalah, bojone 5 Bapak Ibu. Biasanya lanang sing bojone akeh, iki wedok Bapak Ibu. Ya enggak? Dan yang tinggal sekarang ini bukan suamimu. Dia hidup di dalam perzinahan. Dia hidup dengan hidup yang tidak benar. Tapi apa kata Yesus? Dalam hal ini kau berkata benar, jujur. Walaupun kehidupannya berantakan, walau hidupnya tidak layak, tapi kolam kemurahan itu membuat Yesus memperhatikan dia dengan perhatian yang tidak menghakimi, dengan perhatian yang penuh kasih.
Bukankah perhatian semacam itu yang kita butuhkan? Ketika engkau dalam persoalan, ketika engkau dalam masalah, bukankah perhatian semacam itu yang kita butuhkan? Dan dalam kolam kemurahan itu, perhatian Yesus ada bagi saya dan Anda. Dia tidak sedang menusuk kesalahan dan pelanggaranmu, tapi dia bisa melihat ada secercah kebaikan dari pengakuan perempuan itu untuk diubahkan menjadi satu pribadi yang melayani Tuhan. Siapa saya Bapak Ibu? Siapa Anda semuanya? Kalau dilihat dari sudut manusia, begitu banyak daftar dosa yang bisa dicatat di dalam hidup. Sekali waktu ada permainan pemuda pada tahun-tahun 90-an ketika saya masih muda, diberikan 2 kertas. Yang pertama, kertas pertama, mari anak-anak muda tuliskan kesalahan-kesalahan. Saya tuliskan banyak sekali. Ya, pertama tidak berani dulu. Kemudian kakak pembinanya bilang, jangan takut, kesalahan itu nanti kita akan bakar sama-sama. Oh, berarti tidak ada yang tahu ya, dibakar sama-sama. Oke, oleh satu-satu. Banyak Bapak Ibu. Ini satu, melawan orang tua, menggelapkan uang. Mahasiswa itu menggelapkan uang apa? Minta uang sama mama, bilang mau untuk sekolah tapi untuk yang lain gitu. Wah, salah ini. Banyak sekali salah. Tapi waktu sudah kertas sudah selesai dicatat kesalahan, dibakar sama-sama, dalam nama Yesus saya akan tinggalkan dosa. Diberikan kertas kedua. Sekarang coba tulis tentang kebaikan yang sudah kau kerjakan. Mikir setengah mati, baik apa ya gue ya? Apa ya? Oh, kemarin membantu ibu tapi ada maksud tertentu. Berarti bukan dong. Sudah dikasih dalam Tuhan. Nilai kebaikan apa yang kita punyai sehingga kita patut membanggakannya. Tetapi ketika kita menyadari kita manusia berdosa. Orang ini 38 tahun. Memang tidak diceritakan kehidupannya bagaimana. 38 tahun sakit. Kenapa dia sakit juga tidak diceritakan. Kita lebih dari kisah sebelumnya, Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 18, kita lihat orang Samaria, perempuan Samaria. Seabrek kesalahannya disungkap. Waktu dia bilang, bukan, saudara, Tuhan melihat. Dan dia berkata bahwa dalam hal ini engkau berkata benar. Perhatian Yesus kepada kita dan pengampunan yang diberikan mulai dari pengakuan. Oleh Bapak Ibu kita semua ya, tidak ngaku salahnya, bahkan terus membela pun, ini kan gara-gara gini loh. Ini dalam hati ngomong, oh ya ini kan situasinya memang beginilah. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum ada pengakuan seperti perempuan Samaria ini, tidak ada pengampunan. Pengampunan dimulai dari pengakuan, dan pengakuan yang jujur dianggap benar oleh Tuhan dan diampuni. Dalam kolam kemurahan ada perhatian Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya sorga? Siapa yang punya malaikat yang menggoncangkan air itu? Yesus, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan Allah pencipta langit bumi berdiri di hadapannya, dan dia tidak memerlukan goncangan air tersebut. Tapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus, bangun,
angkatlah tilammu dan berjalan. Ucapan yang keluar itu begitu berkuasa, lebih berkuasa dari sekedar goncangan air dari malaikat itu. Sebab dialah yang menciptakan malaikat, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena di dalam kolam kemurahan, orang punya persoalan masalah. Dalam kolam kemurahan, orang mendapat perhatian dari Yesus. Dan di dalam kolam kemurahan itu ada mujizat kesembuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu Yesus ada di kayu salib itu, dia berkata bahwa penyakitmu lah yang ditanggungkannya. Kata penyakit di sana itu sebenarnya bukan penyakit fisik, Bapak Ibu. Penyakit di sana dalam bahasa aslinya adalah dosa. Itu penyakit, Bapak Ibu. Kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau sedang berpenyakit. Orang mengira dia kena tulah, tetapi sesungguhnya penyakitmu lah yang ditanggung. Waktu dia ada di atas kayu salib itu, dia meregang nyawa untuk menggantikan kematian. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada waktu itu semua ditanggungkannya, penyakitmu ditanggungnya. Sudah dikasih dalam Tuhan, waktu firman itu muncul, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perkataan yang penuh kuasa meluncur dari mulut Yesus dan terjadi seperti ucapan. Perkataan itu terus ada sampai sekarang di dalam firman-Nya. Sebab firman jadi manusia dan hidup di antara kita. Oleh karena itu orang yang ingin mengalami kuasa Allah dan kesembuhannya harus mau baca firman Tuhan, harus mau dengar firman Tuhan, harus mau hidup seperti Tuhan. Bagaimana mungkin kalau kita melawan firman Tuhan dan kita akan mengalami mujizatnya? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka yang percaya, kata Tuhan. Oleh karena itu kita harus percaya dengan segenap hati dan segenap jiwa kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan memperhatikan saya dan Anda. Jangan takut, saudaraku. Kau datang dengan penuh persoalan, mungkin kau datang dengan penuh kerendahan dan mengaku bahwa kau berdosa. Makanya Bapak Ibu, minggu depan kita mengadakan perjamuan kudus. Saya menjadi heran kalau ada orang yang tidak berani mengangkat perjamuan kudus. Berapa orang saya tanya, kenapa kamu tadi kau tidak perjamuan kudus? Kamu kan sudah dibaptis, kamu sudah dewasa. Apa yang dia katakan? Saya tidak layak. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bukankah Allah itu melihat dan memperhatikan engkau? Ada setitik kebaikan dan pengakuan saja sudah cukup. Aku akan berubah, Tuhan. Kalau engkau bilang, aku orang berdosa, Tuhan, dan aku ingin berubah, apakah Allah akan membuang engkau? Sekali-kali tidak. Maka diri itu besok perjamuan kudus kita datang dengan hati yang penuh pengakuan bahwa kita ini penuh kekurangan, bahwa Yesus itu memperhatikan saya dan Anda. Oleh karena itu setiap kehidupan saya dan Anda, jangan takut Bapak Ibu, penuh pelanggaran, bahkan mungkin sekali dari kehidupan yang tidak baik. Saya merasa bahwa hidup saya penuh anugerah, Bapak Ibu. Bukan hidupnya tidak baik-baik, Bang. Sangat tidak baik, Bapak Ibu. Sangat tidak baik. Tapi Yesus mengubahnya. Perlahan demi pasti. Firman itu benar adanya. Ajar aku menghitung hari-hari sehingga aku punya hati yang bijaksana. Dulu gampang naik darah, Bapak Ibu. Dulu gampang sekali marah.
Sekarang hati yang penuh bijaksana, saya belajar untuk menilai segala sesuatu sebelum bicara. Itu pun masih lolos Bapak Ibu. Kadang-kadang ngomong itu nyakiti Bapak Ibu. Kadang-kadang mau guyon itu nyakiti Bapak Ibu. Oh Tuhan ampuni aku. Tapi sekarang segala sesuatu yang ingin ku ucapkan, ingin ku tulis, aku pikirkan berkali-kali. Makanya saya jarang sekali Bapak Ibu untuk mengupload segala sesuatu, ini jarang Bapak Ibu. Tapi saya suka baca ya. Ada yang lagi sakit hati itu upload di ini ya. Bapak Ibu sudah kasih tahu. Kalau engkau sedang terluka dan sakit hati, tidak perlu kau upload ke media sosial. Firman Tuhan bilang masuk kamar berdoalah. Saya kalau sakit hati sampai nangis Bapak Ibu. Saya menyendiri dan saya berdoa. Dan bersyukur saya tinggal di gereja ini. Ya. Sementara yang lain tidur, saya turun ke bawah dan berdoa. Wadul be Tuhan. Disakiti wadul be Tuhan. Kalau saya bilang saya salah, Tuhan ampuni saya. Tapi kalau saya benar, Tuhan ampuni dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah bela kita umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lebih daripada kesembuhan tubuh, kita membutuhkan kesembuhan jiwa, kesembuhan roh. Sebab segala sesuatu akan berakhir. Semua singkat seperti bunga, dia tumbuh kemudian layu dan hilang lenyap. Kemarin ada ya, sekarang tidak ada. Rasanya tidak percaya dia tidak ada. Tapi begitulah kenyataan. Memang kita lihat keadaannya demikian. Menyadarkan kepada kita manusia bahwa kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan kecerdasan kita. Mau kaya miskin tidak peduli. Mau dokter sekalipun mati. Tapi puji Tuhan karena anugerah, bukan orang kaya, bukan dokter, juga hidup. Amin. Amin. Tuhan yang atur. Bukan berarti dokter yang mati tidak baik. Enggak, saya tidak katakan gitu. Bukan semua yang sudah mendahului kita tidak baik. Enggak. Tapi kalau jiwa sudah disembuhkan, Paulus bilang apa? Hidup Kristus, mati adalah untung. Betapa bahagianya kita berada di kolam besar kemurahan Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Camkan di dalam hati. 38 tahun tunggu malaikat goncang. Saat itu Tuhan bilang, tidak perlu digoncang. Aku katakan angkat tilammu, bangunlah dan berjalanlah. Firman itu yang memberi kemurahan. Firman itu yang menyembuhkan. Saudara, dikatakan bahwa semua penyakit kalau cemplung duluan pasti sembuh. Tapi pada waktu itu Tuhan mematahkan semua bahwa firman-Ku lebih berkuasa daripada kolam yang menyembuhkan. Kolam kemurahan itu kita sedang ada di dalamnya. Kita seperti orang-orang sakit yang ada di Bethesda itu. Dan Yesus lihat, perhatikan satu persatu di dalam hidup. Dia ngerti isi hatimu. Saya berapa kali ditipu Bapak Ibu? Betul, berapa kali ditipu. Mau uang, mau pelayanan, ya. Ada ya Pak, minta tolong pelayanan kan, ternyata nipu Bapak. Nipunya gimana? Ya baru kemarin ini ada yang ngaku. Tapi yang terjadi adalah
Dia bukan tipu manusia, dia tipu Allah. Apakah Allah bisa ditipu? Ya, waktu Ananias dan Safira menipu Allah, mati dia. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan berani-berani ya. Saya tidak tahu isi hatimu. Aku hamba Tuhan bisa ditipu, tapi Tuhan tak dapat ditipu. Dia mengerti isi hati kita, amin. Dia mengasihi kita. Mereka yang lebih dahulu dipanggil pulang Tuhan ke sorga sudah mengalami kemurahan itu juga. Dan kita yang masih tinggal ini harus tetap jaga kemurahan itu. Dan healing, kesembuhan itu ada pada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa pelanggaran. Manusia sebaik apapun tak dapat. Tapi Allah dapat melakukan. Waktu kebenaranmu setitik nampak, dia hanya lihat kebenaran. Tidak ungkit-ungkit kesalahanmu, betul lah. Kalau ada yang mungkin kesalahanmu, kamu itu orang berdosa, kamu tidak layak lu pelayanan. Itu iblis, Bapak Ibu. Iblis itu selalu menuduh kau salah. Tapi Allah setitik kebenaran. Dalam hal itu engkau berkata benar. Terpujilah. Kita semua memiliki Allah yang luar biasa. Terpujilah Allah Bapa kita yang mengasihi kita, anak-anaknya. Tutup Alkitabnya dan kita akan berdoa bersama-sama. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau benar. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita berada di dalam kolam besar yang namanya kolam kemurahan. Kolam di mana ada pergumulan. Kolam di mana Tuhan memperhatikan hidupmu. Kolam di mana mujizat Allah terjadi. Hidup kita penuh keajaiban. Tak pernah Dia tinggalkan. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Maka dari itu hidupmu penuh dengan keajaiban. Mujizat demi mujizat akan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Dikerjakan bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kau menyadarinya, tenanglah jiwamu sekarang. Dan teruslah tinggal dalam kolam kemurahan itu. Sehingga Yesus datang
bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Oh Yesus, Kau lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan iman, Yesus Kau juru selamatku. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau datang secara pribadi di dalam hati kami. Kami sudah dengar firman-Mu, dan kami juga mendengar suara Roh-Mu berbicara dalam hati. Maukah Engkau sembuh? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimanapun kita berada, di rumah sekalipun, Allah ada dan bekerja. Aku percaya kepadamu Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan kami mengalami kemurahan-kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang pagi hari ini beribadah di gereja, di rumah, kami akan mengalami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar tangan-tangan kami akan memberikan korban persembahan di hadapan-Mu. Ialah yang terbaik kami berikan. Kuduskan semuanya, sehingga dengan hati yang cinta kami mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sila kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita ya. Tetap bersuka cita Bapak Ibu, sebab kita ada dalam kolam kemurahan itu. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan.
ada sebagaimana aku ada hari ini. Tuhan, lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah. Semua mengalami Tuhan dan mereka pulang dengan sukacita sorak-sorai. Seperti dia yang mengalami kesembuhan, kami pulang dengan keberanian, dengan sukacita, sebab ketika Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Kami tahu Tuhan pergumulan ada, dan kami tahu juga Tuhan memperhatikan setiap kami. Kami tahu mujizat Allah terjadi hari lepas hari kepada kami dan keturunan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan terus pegang hidup kami dan memberikan kesembuhan-kesembuhan. Tuhan, jaga kekuatan dan kesehatan kami, Tuhan. Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan kami, sekolah anak-anak-Mu. Tuhan, berkati masa depan hidup kami, keturunan kami, anak cucu kami. Kami percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kalau kami ada di dunia. Dengan kekuatan Tuhanlah kami terus boleh dihiburkan, dikuatkan, bahkan dituntun selangkah demi selangkah untuk hidup yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan kami adalah hamba-hamba yang melayani. Kami percaya setelah mengalami kesembuhan, kami siap diutus dan pergi untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kami membutuhkan urapan-Mu. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi setiap kami yang hadir dengan urapan yang ajaib dari Tuhan yang memberi kekuatan, penghiburan, dan semangat yang baru dalam melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu, urapi kami Tuhan dengan urapan yang dari sorga, urapan yang penuh keajaiban, yang memberi kuasa yang besar dalam hidup kami untuk melayani Tuhan dengan penuh kewibawaan. Suami-suami menjadi kepala yang baik, istri-istri melayani dengan baik, anak-anak mengasihi dengan baik. Dan kami percaya keluarga diberkati karena urapan yang turun dalam hidup kami, menjadi satu padu dalam pelayanan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Urapi kami seperti Tuhan mengurapi imam-imam-Mu, seperti Tuhan mengurapi rasul-rasul. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.